Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka hari ini. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan pihak terkait dari Partai Garuda dan Partai Nasdem. Selengkapnya kita bergabung dengan Lis Pratiwi dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Lis, bagaimana jalannya sidang uji materi sistem pemilu kali ini? Naila, sidang uji materi gugatan terkait dengan untuk mengubah sistem politik dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup ini terus bergulir, dan kali ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dengan agenda mendengar keterangan dari pihak terkait. Sidang ini dimulai pada pukul 11 siang dengan dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dua orang saksi yang menyampaikan pendapatnya pada hari ini adalah I Gusti Putu Ata dari Partai Nasdem dan juga Abdul Khoir dari Partai Garuda. Sebelumnya, sidang terkait dengan uji material untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup ini sudah digelar beberapa kali, dan pada hari ini dalam sidang yang digelar saat ini, saksi dari Partai Nasdem menjelaskan dan membantah terkait dengan adanya deparpolisasi. Ia mengatakan bahwa partai politik sudah melakukan kaderisasi terlebih dahulu dan sesuai dengan amanah dari undang-undang juga sudah menyeleksi siapa saja yang kiranya akan melakukan pendaftaran sebagai bakal calon anggota legislatif dan juga mengirimkan daftar bacalek tersebut ke KPU maupun KPU daerah. Dan selanjutnya apabila sudah sesuai dengan verifikasi dari KPU, maka masyarakat ini dapat memilih secara langsung. Tentunya pendapat terkait dengan deparpolisasi ini dibantah oleh saksi dari Partai Nasdem karena karena rakyat ini dapat memilih secara terbuka dan partai politik juga sudah melakukan kaderisasi terlebih dahulu. Sebelumnya terkait dengan gugatan pada hari ini memang sebelumnya disampaikan oleh sejumlah pihak baik itu dari kader partai politik maupun dari warga sipil. Para pemohon ini mengatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dinilai dapat menimbulkan konflik internal partai karena membuat para calon anggota DPR maupun DPRD ini berebut suara dan juga terjadinya persaingan bebas guna meraih kemenangan tersebut. Para pemohon ini merasa dirugikan karena pasal-pasal tersebut ini mengatur penentuan calon terpilih berdasarkan raihan suara terbanyak, dan hal ini mengakibatkan biaya pemilu yang mahal. Dan bukan kali pertama, namun sidang terkait dengan perkara nomor 114 PUU 20/2022 ini sudah digelar beberapa kali. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga sudah mendengarkan keterangan dari para pemohon, kemudian pihak terkait, pemerintah hingga saksi ahli dari para pemohon. Naila. Lis, lalu kapan sidang uji materi sistem pemilu ini akan selesai? Naila, tentunya selesainya sidang uji materi terkait dengan Undang-Undang Pemilu ini ditunggu oleh banyak pihak. Tadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bertujuan untuk menunda karena memang hal ini tergantung dari dinamika sidang. Sebelumnya pada bulan lalu saksi pemohon juga mengajukan saksi tambahan, hal ini juga turut serta dalam menunda selesainya persidangan, dan diperkirakan bahwa sidang pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak terkait adalah agenda sidang terakhir sebelum nantinya para hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pembahasan. Nantinya pembahasan akan digelar secara tertutup dan tidak diketahui berapa lama durasi pembahasan tersebut. Barulah nantinya akan disampaikan kepada publik terkait hasil dari gugatan dengan perkara nomor 114 PUU 20/2022 tersebut. Namun sebelumnya sidang ini memang sudah berlangsung sekitar 6 bulan dan banyak pihak termasuk dari internal partai politik yang merasa khawatir dirugikan terutama dalam hal pencalonan anggota legislatif baik itu DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan adanya gugatan terhadap partai politik apabila calon anggota legislatif tersebut batal untuk dicalonkan jika adanya perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Dan sementara itu juga adanya kekhawatiran bahwa makin mundurnya putusan dari perkara ini akan berdampak pada tahapan pemilu yang sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Sementara itu juga
kendati belum diputuskan, namun 8 partai politik ini sudah menolak apabila adanya perubahan dari sistem pemilu proporsional terbuka ke proporsional tertutup karena dinilai hal ini dapat mencederai rakyat yang seharusnya memiliki hak untuk memilih siapa perwakilannya, baik itu dalam DPR, DPRD kabupaten kota maupun DPRD provinsi atau dalam legislatif. Dan kami masih menunggu saat ini penyampaian dari saksi Partai Nasdem sudah selesai dan selanjutnya adalah tanggapan baik itu dari Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi maupun dari pihak pemohon untuk selanjutnya mendengar apa kira-kira hasil dari persidangan yang disebutkan menjadi kali terakhir sebelum pembahasan tersebut. Demikian Naila, kembali ke Anda di studio. Baik, Lis Pratiwi melaporkan dari Gedung MK Jakarta. Terima kasih Lis, selamat bertugas kembali.